Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengunjungi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. Erlangga datang didampingi sejumlah petinggi Partai Golkar, antara lain Sekjen Lodwig Paulus, lalu ada Wakil Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita, Nurul Arifin, dan Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar Airin Rahmidiani. Sementara Surya Paloh menyambut bersama Hermawi Taslim, Engar Tiasto, Lukita, hingga Lestari Murdijat dan Sahroni. Dalam pertemuan tertutup tersebut, kedua pemimpin partai itu sepakat menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan parpol. Golkar dan Nasdem juga sepakat fokus mengawal kinerja Presiden Joko Widodo hingga masa jabatannya selesai. Kedua partai juga membahas tantangan bangsa ke depan, mulai dari pandemi, inflasi, kelangkaan minyak goreng, hingga menjaga konflik Rusia dan Ukraina. Benar-benar memberikan arti tersendiri bagi keinginan kedua institusi partai politik ini untuk membangun sinergisitas yang memang harus lebih diperkuat dan selama ini cukup kuat, untuk lebih diperkuat lagi, memberikan arti kemanfaatan kedua institusi ini bagi perjalanan kemaslahatan negeri dan bangsa kita ke depan. Dan banyak hal yang kami perbincangkan tadi, yang semuanya pada dasarnya mempunyai kesepakatan yang sama. Kita mempunyai kebijakan institusi partai politik, baik itu Golkar maupun Nasdem, atau Nasdem maupun Golkar, semuanya menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kedua institusi yang kami pimpin. Kami juga mempunyai kesepakatan untuk tetap berupaya sepenuh hati, seikhlas dan setulus hati dengan output kinerja yang optimal agar roda administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tetap berjalan efektif sampai akhir masa jabatan beliau. Tadi Pak Surya Paloh mengatakan dalam kebijakan politik ini Partai Golkar dan Partai Nasdem sampai saat ini alhamdulillah seluruhnya sejalan. Dan apabila ada yang tidak sejalan tentu kita utamakan kebersamaan. Dan tadi juga disampaikan dalam pertemuan tertutup, karena naturnya tertutup maka ada yang dibuka dan ada yang ditutup. Nah, terkait tadi tantangan-tantangan ke depan, Pak Surya Paloh tadi mengungkap berbagai hal, termasuk yang utama adalah menjaga keberlanjutan pemerintahan dan juga tantangan-tantangan yang tidak biasa. Kita menghadapi tantangan 2 tahun pandemi COVID dan belum berakhir, kemudian tantangan terakhir terjadinya ketegangan geopolitik di Ukraina, dan itu berdampak kepada nasional, tentunya transmisi daripada kenaikan harga-harga komoditas, kemudian inflasi di dunia, dan tentunya ini super komoditas ini ada yang diuntungkan, sehingga akan membuat jurang antara yang kaya dan miskin semakin melebar. Nah, tugas Partai Golkar dan Partai Nasdem itu untuk menyangga itu,